Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 4. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa hak dan kewajiban kita yaitu dalam pemanfaatan energi harus kita gunakan dengan bijak. Yaitu bagaimana hak kita adalah menggunakan energinya, lalu kewajiban kita yaitu memelihara dan menghemat energi tersebut. Anak-anak, bacalah bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya dengan sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, mari kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam sehari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus berhemat energi? Nah, jawabannya sudah jelas ya, kita harus hemat energi supaya energi yang ada di bumi ini tidak cepat habis, dan juga salah satunya juga dapat mengirit biaya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hemat energi? Maka akan hemat biaya. Nah, dalam bacaan tadi sudah jelas ya anak-anak, contohnya dalam hal listrik. Nah, yaitu semakin besar atau semakin banyak pemakaian listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin besar pula biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya pemakaian listrik tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menghemat listrik? Nah, cara menghemat listrik seperti yang sudah kalian baca atau kalian dengar dalam bacaan tadi, yaitu ada 5 hal. Yang pertama tadi, tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya saat diperlukan saja,
lalu lampu dinyalakan maksimal 10 jam sehari, kemudian mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, dan yang terakhir menggunakan listrik seoptimal mungkin. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan rebuisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Hak kita apa? Yaitu menggunakan energi. Namun kita harus menggunakannya dengan bijak. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana kepada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, demikian tadi anak-anak, bagaimana kita harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian dengar dan kalian pelajari tadi dapat dengan mudah kalian pahami. Akhir kata, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.